Baik, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi, Pak. Kita berjumpa lagi pada pendampingan individual yang pertama, dan kita akan sharing seputar kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari kuliah orientasi keuangan dan selama kurang lebih sudah kegiatan jalan daring seperti apa sama fasilitator, bahkan jadi sebetulnya ada banyak hal, bahkan dalam praktik juga saya memperhatikan ada banyak aktivitas yang ya pasti sudah mengerti maksud tadi yang terima kasih. Dan dalam karya orientasi. Lolos seleksi calon guru penggerak, ketika mengikuti Lokanol dan mengetahui apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan, maka kekhawatiran saya adalah tentang support dari pihak sekolah. Oh ya, syukur. Baik dari kepala sekolah, teman-teman wakil kepala sekolah, guru, kemudian respon dari anak-anak siswa terkait dengan program yang akan saya tawarkan kepada mereka. Karena pada dasarnya kan saya ini di sekolah ini calon guru penggerak cuma satu toh. Jadi otomatis Hal baru ya? Iya, untuk menelurkan hal-hal baru di sekolah yang besar, gurunya banyak, kemudian guru-guru yang punya pendidikan yang setara bahkan lebih, otomatis akan ada perasaan-perasaan mau diterima enggak ya? Ya toh kan ketika kita tawarkan ini dorong diterima enggak ya? Itu kekhawatiran. Apakah mungkin ya ada guru-guru yang support, tapi betul enggak support itu sama dengan hati mereka? Itu kekhawatirannya. Kemudian untuk anak-anak, apakah mereka akan meresponi program-program yang sudah saya persiapkan untuk kemajuan pendidikan, kemajuan pembelajaran yang sudah saya siapkan. Lalu kepala sekolah apakah akan memberikan ruang
ruang yang cukup untuk saya. Nah. Itu ya, ruang yang cukup untuk saya supaya gerakan saya nantinya tidak akan tersendat-sendat, akan bergerak maksimal maksudnya. Itu kekhawatiran. Jadi ada sebetulnya kalau dari tarik kesimpulan, kekhawatiran itu justru berada di lingkungan sekolah. Bagaimana dengan kekhawatiran di lingkungan keluarga, Ibu Yana sebagai ibu rumah tangga atau? Memang kekhawatiran di dalam keluarga hanya pada saat kalau mungkin ada anggota keluarga yang sakit, yang kemudian membutuhkan perhatian saya full time misalnya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini belum ada yang sakit yang membutuhkan saya, misalnya dirawat di rumah sakit. Itu kan adalah kekhawatiran, apalagi kita sebagai ibu, otomatis semua yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga, manajemen rumah tangga itu kan saya. Jadi kalau misalnya saya sakit atau ada anak-anak sakit, itu kekhawatiran ya. kalau dengan keluarga. Kalau seandainya kita sebagai guru biasanya aktif di bidang sosial keagamaan, apakah itu juga menjadi bagian di kekhawatiran? Tidak? Kalau sebagai guru, saya juga pelayan masyarakat, pelayan jemaat. Kekhawatirannya adalah apabila berbenturan dengan pelayanan, jadwal ya. Oke. Cuman kan ya itu saja. Tapi selama ini saya coba kelompokkan dulu kekhawatiran ini sebelum kegiatan ya. Nah sekarang setelah kegiatan dilaksanakan, mulai kegiatan itu dijalankan, kira-kira ada enggak kekhawatiran yang lain muncul terkait dengan mengikuti kegiatan ini kan? Misalnya kita sangat membutuhkan, karena daring kita membutuhkan data internet atau sebagaimana koneksi internet yang cepat dan sebagainya. Apakah ada juga kekhawatiran seperti itu? Ada. Oh, iya. Ada, sempat ada, karena waktu lalu ya tentang Pak. Bagian apa? Iya, waktu lalu pas mau upload waktu upload jurnal atau penilaian kepada instruktur. Oh iya. Nah, saya pikir ini sudah terkirim. Ternyata ketika dibuka, belum terkirim. Ternyata ketika cek koneksi internet kemudian waktu itu memang kan sudah agak lat, kemudian kita lihat Tuhan mau beli kuota lagi. Adalah kekhawatiran. Oke, jadi termasuk sebenarnya kalau di bagian kita sini justru koneksi internet. Kalau terkait dengan fasilitas lainnya, apakah masuk di kekhawatiran atau enggak ya? Misalnya dari sekolah suka pakai, tapi mungkin apakah diizinkan ya? Kan seperti itu. Masuk. Kalau fasilitas memang sih ada kekhawatiran sedikit tentang fasilitas, karena bagaimanapun juga segala sesuatu harus dikoordinasikan baik dengan kepala sekolah kemudian dengan sarpras. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya yang takutnya adalah begini, ketika dibutuhkan sudah sangat mendesak, kemudian Pak sarpras tidak ada karena kuncinya tidak ada, sama kunci sekolah tidak ada misalnya, karena ada penjaga sekolah yang pegang kunci, itu ada kekhawatiran. Jadi masalah, tapi nah sekarang ini kekhawatiran karena sudah tergambar sebenarnya kegiatan selama kurang lebih 1 bulan ini, mulai tanggal 20 berapa atau bulan lalu 21 Lokanol itu kan sudah tergambar sampai sekarang juga aktivitasnya memang sangat padat. Saya mengikuti terus dan sekarang ini apakah ini terjadi sebetulnya yang misalnya kurang mendapatkan support dari sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, apakah ini terjadi memang sepanjang ini? Sempat terjadi. Sempat pernah ya? Sempat. Itu pun karena ada ya waktu kepala sekolah yang kurang memahami mungkin ya. Waktu kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah ya mulai menunjukkan supportnya, jadi sempat ada. Hanya dari pimpinan sekolah ya, satu kasus. Berarti hanya satu ya? Iya, satu. Kalau guru yang lain tidak? Kalau guru yang lain sampai hari ini belum ada. Oke, luar biasa. Berarti mereka mulai paham dan mengikuti ini. Jika dari siswa sepanjang ini apakah
ada kekhawatiran ini terjadi tidak? Mereka tidak akan dukung dan sebagainya. Tidak terjadi kekhawatiran saya, malahan berputar balik. Tidak terbukti terjadi, ya, tidak terbukti karena buktinya ketika saya masuk dengan dengan bekal pemahaman Ki Hajar Dewantara itu yang sudah saya programkan dari Lokanul itu, saya masuk, saya bersyukur, puji Tuhan, karena rata-rata siswa memberikan respon dan mau masuk pada program yang sudah saya tawarkan. Oke, baik. Jadi sebetulnya kekhawatiran ini meskipun memang ada sempat terkendala karena memang enciknya ada kuota, sudah bahas bapak encik gitu. Berarti itulah. Sempat ya. Berarti ada kekhawatiran, tapi sebenarnya tetap ada jalan keluar atau solusi. Oke, baik. Saya semakin tertarik untuk menggali lebih dalam soal tindak lanjut Lokakarya. Seharusnya memang kalau di Lokakarya itu kepala sekolah harus hadir. Saya juga ingin meminta kesempatan kepala sekolah untuk tapi sebentar tentang harapan dan kekhawatiran dari kepala sekolah. Kepala sekolah tulis. Oh sudah. Oh ya. Kepala sekolah baking ini kan. Berarti tidak usah. Kita baking ini. Kepala sekolah chatting Pak kita. Oh, iya. Karena orang dua diskusi agak lama tuh. Oke, baik. Sekarang kita akan tadi kekhawatiran. Sekarang saya ingin tahu soal harapan. Ini ada harapan-harapan sebenarnya nanti bisa, karena sudah ada yang sudah dirangkum. Sekarang secara pribadi dulu, sebenarnya apa harapan dari Ibu Diani sebagai CGP ketika mengikuti program CGP ini di awal? Kalau di awal berarti harapan besar setelah selesai itu. Tapi kurang lebih 6 bulan, bukan 6 bulan sebenarnya kalau kamu itu bukan 6 bulan, teknisnya bukan 6 bulan kan, 8 bulan. Tapi apakah dibalik tantangan-tantangan yang kita bisa Ibu Diana lewati saat ini, berarti sebenarnya ada harapan ke depan. Harapan apa kira-kira yang diharapkan Ibu Diana dengan hasil jerih payah kerja keras, dengan mengorbankan waktu dan sebagainya? Kira-kira ada harapan tidak? Ada lah. Untuk harapan mengikuti CGP ini, pertama pastinya yang saya programkan, yang saya telurkan di program CGP betul-betul terrealisasi. Ya, kemudian bisa menyelesaikan seluruh program CGP, pendidikan dan pelatihan itu bisa menyelesaikan seluruh. Kemudian kedepannya jika Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk saya, untuk apa yang sudah yang sudah ada di PP 40 ya tahun 2022. Kemendikbud nomor 26 tahun 2022. Kepala sekolah pengawas dan kalau akan ke sana kenapa tidak? Harapan terbesar adalah menyelesaikan semua ini dengan baik, sehat, sampai untuk program-program bisa direalisasikan seperti itu. Nah, terkait itu secara umum, terkait dengan pembelajaran yang gaya pembelajaran kita itu, kalau saya perhatikan memang seperti semacam bukan dipaksa tapi didorong untuk mengasah otak, bahkan organ motorik kita untuk bekerja semaksimal mungkin. Karena apa? Yang saya perhatikan adalah ketika mempresentasikan sesuatu secara emosional juga kita harus menguasai dan sebagainya. Kemudian ada kalanya seperti ini, karena kita terlalu sibuk akhirnya terlalu fokus, akhirnya untuk yang lain akan jadi berat gitu. Nah, untuk harapan ke depan kira-kira seperti apa? Cara baik dari pembelajaran yang sudah terlaksana sudah jelas toh. Kira-kira pasti di situ ada masalah. Nah, kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Maksudnya pembelajaran yang gimana? Yang di daring, di kelompok, di ini kan semuanya mengarah ke daring semua tuh. Pasti ada masalah, dan harapan Ibu Diana seperti apa itu? Untuk pembelajaran ke depan untuk CGP ya, untuk CGP. Mungkin kalau menurut saya jangan daring lah ya, jangan daring, dan kalau boleh tatap muka, karena memang ini pendidikan dan pelatihan PGP ini
luar biasa sekali DP materi ini, bagus sekali. Dan karena di daring sangat terbatas toh, kalau misalnya mau memberikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan pada saat diskusi misalnya, masih ada memang sih ada tetap ada waktu harus berjalan terus, kemudian timekeeper juga ada, sehingga ya diharapkan supaya kalau boleh di pelaksanaan ini jangan daring lah, supaya DP manfaat lebih terasa lagi. Oke, jadi itu masalah teknisnya saja ya. Teknis saja. Kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini sebenarnya bisa, tapi menurut Ibu Diana, oke baik. Jadi ada harapan ke depan akan lebih karena memang belum terbiasa pada diskusi daring mereka. Iya, soalnya kan sama dengan kita Katu, karena kita kan mesti pakai kacamata kadang-kadang. Ini Katu hanya pribadi saja ya. Karena mesti pakai kacamata, kemudian mau beli ya, kadang-kadang aduh apa ini, semacam waktu lalu kita mau presentasi terlalu kecil, kita mata yang digunakan fasilitas yang Ibu gunakan apa? Apakah smartphone atau laptop? Smartphone memang. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya berujung ke sana masalah itu. Iya, kalau masalah teknis memang nyaman. Tidak nyaman, tergantung dari alat yang kita gunakan ini. Kalau seandainya alat ini yang kita gunakan ini bagus, malah lebih besar lebih bagus. Di rumah mungkin lebih besar. Kemudian suara juga kalau terlalu kecil, sungguh kalau terlalu kecil konsentrasi saya terbuyar seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya masalah teknis saja. Ya, masalah karena teknis itu memang fleksibel. Bisa daring, bisa ini sih, bisa luring. Cuman nggak apa-apa, itu kan pemikiran dan tentunya akan jadi semacam catatan saya. Ini kan saya akan melaporkan ini dan mereka akan membaca. Oke, Bu Dian, untuk sesi pertama saya rasa sudah jelas, ada banyak hal yang saya catat di sini, dan terima kasih sudah berbagi informasi selama bersama Ibu di pagi hari ini. Kita jeda sebentar untuk sesi selanjutnya. Ya, baik, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Pak. Kita berjumpa lagi pada pendampingan. Ini pendampingan individual yang pertama, dan kita akan sharing seputar kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari Lokakarya Orientasi LK0, dan selama kurang lebih hampir 1 bulan ini sudah mengikuti kegiatan secara daring bersama teman-teman, bersama fasilitator, bahkan instruktur. Jadi sebetulnya ada banyak hal, bahkan dalam praktik juga saya memperhatikan ada banyak aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman Diana bersama teman-teman. Ya, pasti sudah mengerti maksud pelaksanaan pendampingan ini kan? Sudah oke. Terima kasih, dan dalam pendampingan kali ini kita memang akan sharing saja terkait dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang dirasakan oleh Ibu sebagai CGP pada kegiatan yang sudah dilakukan. Pertama tentang tindak lanjut hasil Lokakarya Orientasi. Di dalamnya di situ ada harapan dan kekhawatiran yang paling yang seharusnya muncul pada awal mengikuti kegiatan seperti itu. Adakah hal-hal yang mengkhawatirkan Ibu sebagai CGP sebelum mengikuti ataupun selama mengikuti kegiatan selama kurang lebih 1 bulan ini? Kemudian di bagian kedua tentang tindak lanjut hasil pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, selanjutnya portofolio, dan terakhir peta posisi diri dan rencana pengembangan diri terkait dengan kompetensi. Ya, oke, minta maaf saya harus merekam percakapan kita di hari ini sebagai dokumentasi. Baik, kita mulai saja. Apakah sudah siap? Siap. Oke, jadi sebelum menjawab kita harus sharing. Jadi saya bertanya bukan dalam kapasitas untuk menguji, tetapi mencari tahu, mendapatkan gambaran, ingin mencari tahu gambaran terkait dengan pengalaman yang Ibu rasakan saat ini. Baik, kita akan mulai dengan tindak lanjut hasil Lokakarya Orientasi atau Loka 0.
Ibu Diana saat mengikuti setelah lulus dari seleksi calon guru penggerak, sebetulnya sebagai manusia yang normal pasti akan membayangkan sesuatu, termasuk dalamnya adalah hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran. Nah, saya ingin tahu kekhawatiran apa sajakah yang Ibu Diana rasakan pada saat sebelum dan selama kurang lebih 1 bulan ini. Bisa diuraikan? Terima kasih untuk kesempatan, Pak. Ya. Memang sejak awal ada kekhawatiran setelah lolos seleksi calon guru penggerak, ketika mengikuti Lokanol dan mengetahui apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan, maka kekhawatiran saya adalah tentang support dari pihak sekolah. Oh ya, support. Baik dari kepala sekolah, teman-teman wakil kepala sekolah, guru, kemudian respon dari anak-anak siswa terkait dengan program yang akan saya tawarkan kepada mereka. Karena pada dasarnya kan saya ini di sekolah ini calon guru penggerak cuma 1 toh. Jadi otomatis hal baru ya? Iya, untuk menelurkan hal-hal baru di sekolah yang besar, gurunya banyak, kemudian guru-guru yang punya pendidikan yang setara bahkan lebih, otomatis akan ada perasaan-perasaan mau diterima enggak ya? Ya toh kan ketika kita tawarkan ini dorang mau terima enggak itu kekhawatiran. Apakah mungkin ya ada guru-guru yang support, tapi betul enggak support itu sama dengan hati mereka? Itu kekhawatirannya. Kemudian untuk anak-anak, apakah mereka akan meresponi program-program yang sudah saya persiapkan untuk kemajuan pendidikan, kemajuan pembelajaran yang sudah saya siapkan? Lalu kepala sekolah, apakah akan memberikan ruang yang cukup untuk saya? Itu ya, ruang yang cukup untuk saya supaya gerakan saya nantinya tidak akan tersendat-sendat, akan bergerak maksimal maksudnya. Itu kekhawatiran. Jadi ada sebetulnya kalau dari tarik kesimpulan, kekhawatiran itu justru berada di lingkungan sekolah. Bagaimana dengan kekhawatiran di lingkungan keluarga Ibu Diana sebagai ibu rumah tangga atau? Memang kekhawatiran di dalam keluarga hanya pada saat kalau mungkin ada anggota keluarga yang sakit, ya, kemudian membutuhkan perhatian saya full time misalnya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini belum ada yang sakit yang membutuhkan saya, misalnya dirawat di rumah sakit. Itu kan adalah kekhawatiran, apalagi kita sebagai ibu, otomatis semua yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga, manajemen rumah tangga itu kan saya. Jadi kalau misalnya saya sakit atau ada anak-anak sakit, itu cuma itu kekhawatiran ya. kalau dalam keluarga. Kalau seandainya kita sebagai guru biasanya aktif di bidang sosial keagamaan, apakah itu juga menjadi bagian di kekhawatiran? Tidak? Kalau sebagai guru, saya juga pelayan masyarakat, pelayan jemaat. Kekhawatirannya adalah apabila berbenturan dengan pelayanan, jadi jadwal pelayanan. Soal jadwal ya. Oke. Cuman kan ya itu saja. Tapi selama ini saya coba kelompokkan dulu kekhawatiran ini sebelum kegiatan ya. Nah sekarang setelah kegiatan dilaksanakan, mulai kegiatan itu dijalankan, kira-kira ada enggak kekhawatiran yang lain muncul terkait dengan mengikuti kegiatan ini? Kan misalnya kita sangat membutuhkan, karena daring kita membutuhkan data internet atau sebagaimana koneksi internet yang cepat dan sebagainya. Apakah ada juga kekhawatiran seperti itu? Ada. Oh, iya. Ada, sempat ada, karena waktu lalu ya tentang Pak. Waktu yang lalu. bagian apa? Ya, waktu lalu pas mau upload waktu upload
jurnal atau penilaian kepada instruktur. Oh iya. Nah, saya berharap, saya pikir ini sudah terkirim. Ternyata ketika dibuka, aduh belum tak kirim. Ternyata ketika cek koneksi internet yang, kemudian waktu itu memang kan sudah agak lat. Kemudian kita bilang ya Tuhan, mau beli kuota lagi. Adalah kekhawatiran. Oke, jadi termasuk sebenarnya kalau di bagian kita sini justru koneksi internet. Koneksi internet. Kalau terkait dengan fasilitas lainnya, apakah masuk di kekhawatiran atau enggak ya? Misalnya dari sekolah suka pakai, tapi mungkin apakah diizinkan ya? Kan seperti itu. Masuk. Kalau fasilitas memang sih ada kekhawatiran sedikit tentang fasilitas, karena bagaimanapun juga segala sesuatu harus dikoordinasikan baik dengan kepala sekolah kemudian dengan sarpras. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya yang takutnya adalah begini, ketika dibutuhkan sudah sangat mendesak, kemudian Pak sarpras tidak ada karena kuncinya tidak ada, sama dengan kunci sekolah tidak ada misalnya, karena ada penjaga sekolah yang pegang kunci, itu ada kekhawatiran. Jadi masalah, tapi nah sekarang ini kekhawatiran karena sudah tergambar sebenarnya kegiatan selama kurang lebih 1 bulan ini, mulai tanggal 20 berapa atau bulan lalu, 20-an 22 Lokanol itu kan sudah tergambar sampai sekarang juga aktivitasnya memang sangat padat, saya mengikuti terus. Dan sekarang ini apakah ini terjadi sebetulnya yang misalnya kurang mendapatkan support dari sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, apakah ini terjadi memang sepanjang ini? Sempat terjadi. Sempat pernah ya? Sempat. Itu pun karena ada ya waktu kepala sekolah yang kurang memahami mungkin ya. Waktu kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah ya mulai menunjukkan supportnya, jadi sempat ada. Hanya dari pimpinan sekolah ya, satu kasus, berarti hanya satu ya? Iya, satu. Kalau guru yang lain tidak? Kalau guru yang lain sampai hari ini belum ada. Oke, luar biasa, berarti mereka mulai paham dan mengikuti ini. Jika dari siswa sepanjang ini apakah ada kekhawatiran ini terjadi tidak? Mereka tidak akan dukung dan sebagainya? Tidak terjadi. Kekhawatiran saya malahan berputar balik. Tidak terbukti karena buktinya ketika saya masuk dengan bekal pemahaman Ki Hajar Dewantara itu yang sudah saya programkan dari Lokanol itu, saya masuk, saya bersyukur, puji Tuhan, karena rata-rata siswa memberikan respon dan mau masuk pada program yang sudah saya tawarkan. Oke, baik. Jadi sebetulnya kekhawatiran ini meskipun memang ada sempat terkendala karena memang enciknya ada kuota, sudah bahas Bapak encik. Gitu. Berarti itulah. Sempat ya. Berarti ada kekhawatiran, tapi sebenarnya tetap ada jalan keluar atau solusi. Oke, baik. Saya semakin tertarik untuk menggali lebih dalam soal tindak lanjut Lokakarya. Seharusnya memang kalau di Lokakarya itu kepala sekolah harus hadir. Saya juga ingin meminta kesempatan kepala sekolah untuk tapi sebentar tentang harapan dan kekhawatiran dari kepala sekolah. Kepala sekolah tulis sudah. di sini. Oh ya. Kepala sekolah baking ini kan. Berarti tidak usah. Kita baking ini. Kepala sekolah chatting Pak kita. Karena orang dua diskusi agak lama tuh. Oke, baik. Sekarang kita akan tadi kekhawatiran. Sekarang saya ingin tahu soal harapan. Ini ada harapan-harapan sebenarnya nanti bisa, karena sudah ada yang sudah dirangkum. Sekarang secara pribadi dulu, sebenarnya apa harapan dari Ibu Diani sebagai CGP ketika mengikuti program CGP ini di awal? Kalau di awal berarti harapan besar setelah selesai itu. Tapi kurang lebih 6 bulan, bukan 6 bulan sebenarnya, kalau mau itu bukan 6 bulan, teknisnya bukan 6 bulan kan, 8 bulan. Tapi apakah dibalik tantangan-tantangan yang kita bisa Ibu Diana
lewati saat ini, berarti sebenarnya ada harapan ke depan. Harapan apa kira-kira yang diharapkan Ibu Diana? Dengan hasil jerih payah, kerja keras, dengan mengorbankan waktu dan sebagainya, kira-kira ada harapan tidak? Ada lah. Untuk harapan mengikuti CGP ini, pertama pastinya yang saya programkan, yang saya telurkan di program CGP betul-betul terrealisasi. Oke. Ya, kemudian bisa menyelesaikan seluruh program CGP, pendidikan dan pelatihan itu bisa menyelesaikan seluruh. Kemudian kedepannya jika Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk saya, untuk apa yang Pengembangannya. sudah yang sudah ada di PP 40 ya tahun 2022 26. tentang Kemendikbud 26. nomor 26 tahun 2022 kepala sekolah pengawas Oh, dan iya. kalau akan ke sana kenapa tidak? Oke. Harapan terbesar adalah menyelesaikan semua ini dengan baik, sehat, sampai tuh program-program bisa direalisasikan seperti itu. Nah, terkait itu secara umum, nah terkait dengan pembelajaran yang gaya pembelajaran kita itu, kalau saya perhatikan memang seperti apa ya, semacam bukan dipaksa tapi didorong untuk mengasah otak, bahkan organ motorik kita untuk bekerja semaksimal mungkin. Karena apa? Yang saya perhatikan adalah ketika mempresentasikan sesuatu secara emosional juga kita harus menguasai dan sebagainya. Kemudian ada kalanya seperti ini, karena kita terlalu sibuk, akhirnya terlalu fokus, akhirnya untuk yang lain akan menjadi berat gitu. Nah, untuk harapan ke depan kira-kira seperti apa? Cara baik dari pembelajaran yang sudah terlaksana sudah jelas toh. Kira-kira pasti di situ ada masalah. Nah, kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Maksudnya pembelajaran yang yang gimana? yang di daring, di kelompok, di ini kan semuanya mengarah ke daring semua tuh. Pasti ada masalah, dan harapan Ibu Diana seperti apa itu? Untuk pembelajaran ke depan untuk CGP, CGP ya. Untuk CGP. Mungkin kalau menurut saya jangan daring lah ya, jangan daring, dan kalau boleh tatap muka, karena memang ini pendidikan dan pelatihan PGP ini luar biasa sekali, DP materi ini bagus sekali, dan karena di daring sangat terbatas toh. Kalau misalnya mau memberikan masukan atau pertanyaan, tanggapan pada saat diskusi misalnya, masih ada memang sih ada tetap ada waktu harus berjalan terus, kemudian timekeeper juga ada, sehingga ya diharapkan supaya kalau boleh di pelaksanaan ini jangan daring lah, supaya DP manfaat lebih terasa lagi. Oke, jadi itu masalah teknisnya saja ya. Teknis saja. Kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini sebenarnya bisa, tapi menurut Ibu Diana, oke, baik. Jadi ada harapan ke depan akan lebih karena memang belum terbiasa pada diskusi juga, daring mereka. Iya, soalnya kan sama dengan kita ketuk, karena kita kan mesti pakai kacamata. Kadang-kadang ini ketuk hanya pribadi saja ya, karena mesti pakai kacamata, kemudian mau beli ya, kadang-kadang aduh apa ini, semacam waktu lalu kita mau presentasi terlalu kecil, kita mata yang digunakan fasilitas yang Ibu gunakan apa? Apakah smartphone atau laptop? Smartphone memang. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya berujung ke sana masalah itu. Iya, kalau masalah teknis memang nyaman. Tidak nyaman, tergantung dari alat yang kita gunakan ini. Kalau seandainya alat ini yang kita gunakan ini bagus, malah yang lebih besar lebih bagus. Di rumah mungkin lebih besar. Kemudian suara juga, kalau terlalu kecil, sungguh kalau terlalu kecil konsentrasi saya terbuyar seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya, masalah teknis saja. Karena itu memang fleksibel. Bisa daring, bisa ini sih, bisa luring. Tidak apa-apa, itu kan pemikiran, dan tentunya akan jadi semacam catatan saya. Ini kan saya akan melaporkan ini dan mereka akan membaca. Oke, Bu Dian, untuk sesi pertama saya rasa sudah jelas, ada banyak hal yang saya catat di sini.
Dan terima kasih sudah berbagi informasi selama membersama Ibu di pagi hari ini. Kita jeda sebentar untuk sesi selanjutnya.